Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Baik, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Ika Wati Wibowo. NIM-nya adalah 190905747. Saat ini saya sebagai mahasiswa pasca sarjana jurusan Bahasa Indonesia. Nah, hari ini saya akan memberikan materi tentang semiotika sosial. Nah, mau tahu kalian apa sih semiotika sosial itu dan bagaimana ya kira-kira penerapannya, evaluasi pembelajarannya dalam menggunakan aspek semiotika sosial. Tentunya dalam pembelajaran online. Yuk kita simak ya. Ya, sebelum memulai ke materi, saya akan jelaskan dulu nih. Perkenalkan diri saya dulu ya. Nama saya Ika Wati Wibowo. NIM saya 190905747. Saya mahasiswa pasca sarjana, jurusan Bahasa Indonesia. Materi ini adalah mata kuliah ICT Pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, ada yang tahu tidak apa itu semiotika? Semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda dan makna. Contohnya, makna bahagia memiliki tanda senyum, tertawa, bersiul, kadang menangis. Bisa dikatakan sebagai orang bahagia. Jadi, satu makna memiliki banyak ekspresi. Lalu, apa sih semiotika sosial itu? Yuk kita simak materinya. Nah, sebelum kita masuk ke materi semiotika sosial, kita jelasin dulu nih apa itu semiotika dan apa itu sosial. Nah, saya jelaskan untuk semiotika. Semiotika atau semiotik berasal dari Yunani, yaitu semeion, yang artinya tanda. Secara terminologis adalah ilmu yang mempelajari sederet objek, peristiwa untuk seluruh kebudayaan sebagai tanda. Lalu, sosial itu apa ya? Sosial adalah yang berkaitan dengan masyarakat atau interaksi manusia. Jadi, kesimpulannya, semiotika sosial adalah hubungan setiap manusia dengan lingkungan manusia yang memiliki arti, lalu arti tersebut akan dimaknai oleh orang-orang yang berinteraksi dengan melibatkan lingkungan tersebut. Nah, menurut Van Leeuwen, semiotika sosial ada beberapa hal, yaitu ada dua, sebagai sumber semiotik dan sebagai tanda. Sumber semiotik adalah tindakan yang digunakan dalam suatu peristiwa komunikasi. Contohnya, ekspresi wajah, gestur, komputer, pensil, dan lain sebagainya. Jadi, sumber semiotik itu adalah tindakan ya. Lalu yang kedua adalah tanda. Sesuatu yang menggambarkan sesuatu yang lain, yaitu ekspresi dan konten. Konsep pengetahuan semiotika sosial itu ada tiga. Yang pertama, medan wacana, menunjuk hal yang terjadi. Yang kedua, pelibat wacana, siapa saja yang dijadikan rujukan atau sumber. Yang ketiga, sarana wacana, gaya bahasa yang digunakan dalam wacana tersebut.
Nah, semiotika sosial adalah teks dan konteks. Teks adalah bahasa yang berfungsi dengan tugas tertentu dalam konteks situasi yang terdiri dari berbagai makna. Sedangkan konteks adalah keseluruhan lingkungan, baik lingkungan tutur, verbal, ataupun lingkungan tempat teks yang ditulis atau diproduksi. Nah, bagaimana ya menggunakan pengetahuan tentang aspek semiotika sosial dalam mengevaluasi teknologi pembelajaran, khususnya pembelajaran online? Yaitu, yang dilakukan adalah kita harus memahami konsep pengetahuan tentang semiotika sosial itu sendiri, seperti medan wacana, pelibat wacana, dan sarana wacana, agar informasi yang dicampaikannya tepat sasaran. Ya, nah saya akan berikan gambaran nih tentang evaluasi teknologi pembelajaran daring atau online. Yuk simak yuk. Nah, ini nih ada contoh WhatsApp, yaitu contoh WhatsApp yang diberikan guru kepada siswa untuk mengerjakan tugas. Nah, di sini kan ada 3 paragraf ya. Yang pertama, Assalamualaikum anak-anak yang belum mengerjakan proposal, tolong secepatnya ya. Baru 3 kelompok yang menyerahkan, yang kelompok lainnya mana? Tanda tanya. Lalu paragraf yang keduanya, dan ulangannya juga baru 7 siswa yang mengerjakan, yang lainnya mana? Dan paragraf yang ketiga, Assalamualaikum anak-anak, kalian lihat juga remedial semester ganjil di GCR. Yuk kita analisis ya. Nah, untuk paragraf pertama, itu kan ada menerangkan kalimat perintah ya, di mana mengerjakan tugas kelompok proposal yang belum, namun tidak diterangkan mata pelajaran apa. Lalu yang kedua, menyebutkan salam. Menyebutkan salam pun tidak lengkap, hanya Assalamualaikum saja. Untuk mengucapkan salam harus lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lalu ada nih di paragraf pertama kalimat yang kurang efektif. Di mana ya? Yaitu di kalimat kata tolong secepat. Tolong secepat baru 3 kelompok yang menyerahkan, yang kelompok lainnya mana? Sepertinya kurang efektif ya. Gimana teman-teman? Kita lanjut yuk analisis kedua. Nah, paragraf yang kedua itu kalimatnya adalah dan ulangannya juga baru 7 siswa yang mengerjakan. Yang lainnya mana? Kita analisis yuk. Untuk paragraf kedua merupakan kalimat interrogatif. Kalimat pertanyaan yang diberikan kepada siswa. Namun tidak dijelaskan ulangannya, materinya apa? Materi 1, materi 2, materi 3 tidak dijelaskan. Ya. Lalu di situ juga siswa tidak diberikan penjelasan tugasnya yang mana gitu ya. Oke, paham teman-teman? Lanjut ya ke paragraf ketiga. Assalamualaikum anak-anak, kalian lihat juga remedial semester ganjil di GCR. Kalau yang di paragraf ketiga ini sebenarnya sih dengan waktu jamnya yang sudah berbeda, tetapi di sini menyebutkan salamnya pun kurang lengkap ya. Lalu di situ ada singkatan GCR. Nah, GCR itu tidak dijelaskan secara rinci apa GCR. Ya. Lalu di situ ada emoticon tanda minta maaf. Di situ menjelaskan bahwa mohon maaf jika ada yang salah. Gitu. Ya. Sekian materi semiotika sosial yang saya uraikan hari ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau ada yang mau komen boleh di bawah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.